Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini aku akan melanjutkan dari video yang kemarin. Kan kemarin aku membahas mengenai kaskade koagulasi kan, yang mana hal itu membahas masalah beberapa faktor. Ada beberapa faktor koagulasi yang dependen dari vitamin K. Nah, bagaimana kalau si tubuh kita itu kekurangan vitamin K atau disebut juga sebagai defisiensi vitamin K, maka akan bermanifestasi klinis sebagai orangnya gampang berdarah, gampangnya gitu karena vitamin K berfungsi untuk proses pembekuan darah atau proses koagulasi gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, bagaimana sih mekanismenya dan apa saja etiologi atau penyebab kita itu mengalami defisiensi vitamin K gitu ya, agar kita sama-sama pahami, oh ternyata ada beberapa kondisi yang seorang tubuh manusia itu memang mengalami penurunan fungsi sehingga vitamin K yang dihasilkan maupun yang disimpan itu kurang gitu karena malformasi maupun kondisi-kondisi autoimun. Nanti juga aku akan memberikan beberapa contoh sumber-sumber nutrisi yang berguna atau juga sebagai asupan diet untuk maintenance dari sumber eksternal kita mengkonsumsi vitamin K gitu. Oke, jadi ini merupakan gambaran patogenesis maupun manifestasi klinis yang mungkin kita bisa temui dari pasien-pasien yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin K. Nah, tadi defisiensi vitamin K ini ada secara besar ada 4 etiologinya. Pasti yang pertama, kalau kita bicara di luar tubuh manusia ya, yaitu exposure antagonis dari vitamin K. Ingat obat-obatan antikoagulan seperti warfarin dan obat-obatan golongan antikoagulan lainnya itu bisa menyebabkan pengurangan menghambat vitamin K epoxide reduktase sehingga vitamin K yang ada tidak cukup untuk memenuhi proses koagulasi ini. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya ada 3 kondisi yang murni di dalam tubuh manusia. Ada memang kekurangan asupannya atau dietnya yang kurang karena memang kurang makan sayur dan lain sebagainya seperti itu. Nanti sayuran apa saja yang banyak mengandung vitamin K aku akan jelasin. Itu yang pertama, dietnya kurang terkait dengan vitamin K. Yang kedua, karena proses penurunan flora normal akibat dari penyakit apa saja, seperti kayak kondisi-kondisi penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, misal dikit-dikit minum penisilin, amoksisilin seperti itu, yang mana bisa mendistrupsi flora normal yang ada di usus kita, sehingga di usus halus kita itu bakterinya akan lebih banyak dan penggunaan antibiotik tadi itu menurunkan gut flora sintesis sehingga vitamin K akan berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masalah proses malabsorpsi atau masalah proses tidak bisa penyerapan dari vitamin K. Vitamin K-nya cukup, terus flora normalnya ada, namun ternyata ada kondisi autoimun seperti contohnya gastrointestinal mucosal disease, contohnya celiac disease. Ingat, celiac disease itu salah satu kondisi autoimun yang mana pada seseorang yang alergi terhadap gluten seperti itu, yang sehingga fili-fili usus daripada si orang-orang yang mengalami celiac disease itu banyak yang atrofi dan proses penyerapan dari vitamin maupun mineral dan lain sebagainya itu kurang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi insufisiensi dari pankreas maupun kondisi kolestasis atau adanya batu di saluran empedu, pengeluaran cairan empedu atau bile duct di situ ada suatu sumbatan gitu karena batu, berpigmen dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga 3 kondisi ini menyebabkan kekurangan vitamin K atau vitamin K defisiensi. Terus
Apa penyebabnya? Ingat kemarin kita banyak bahas mengenai kaskade koagulasi, hemostasis sekunder, yaitu eh, pentingnya vitamin K dalam beberapa faktor koagulasi, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau di common nggak ada kan kemarin. Nah, itu kan yang pertama, faktor ingat kalau kemarin kita hafalan 1972 gitu kan. Saat eh tak apa gampangnya 1972 itu berarti 10, berarti faktor 10, faktor 9, faktor 7 yang mana ini adalah faktor ekstrinsik, terus faktor 2 itu 1972 gitu ya. 10, 9, 7 sama 2. Nah, hal itu menyebabkan suatu kondisi otomatis vitamin K-nya kurang, proses koagulasi tidak berjalan dengan semestinya gitu. Maka akan muncul mekanisme manifestasi kondisi pendarahan, gampang berdarah gitu. Gampang berdarah, terus di beberapa kulitnya itu timbul purpura seperti ini, bintik-bintik kemerahan, peteki, terus gampang banyak saat menstruasinya itu biasanya hebat banyak seperti itu. Dan bisa juga kondisi-kondisi seperti gastrointestinal tractus bleeding atau pendarahan lambung, pendarahan usus seperti itu, dan kondisi pendarahan di intrakranial atau di dalam otak maupun di beberapa sendi seperti itu, manifestasi dari defisiensi vitamin K ini. Bagaimana untuk pemeriksaannya? Untuk pemeriksaan labnya khususnya penunjangnya, kita tahu kemarin kalau udah paham betul mengenai fisiologinya bahwa faktor 2, 7, 9, dan 10 itu ada di faktor ekstrinsik maupun intrinsik. Maka kalau memang kekurangan faktor 2, faktor 9, maka yang terjadi adalah penurunan hmm, atau pemanjangan dari PTT. Ingat PTT kan. Terus kalau yang ekstrinsik berarti yang faktor 7. Maka yang terjadi adalah prothrombin time-nya akan memanjang maupun INR-nya. Itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gampang ya. Jadi defisiensi vitamin K ya akan berpengaruh terhadap kaskade koagulasi gitu. Nah, ini beberapa sumber makanan yang banyak tadi terkait dengan salah satunya yang etiologinya yaitu dietary deficiency, kekurangan mineral, kekurangan vitamin dalam khususnya vitamin K dalam kita makan sehari-hari. Ada di mana saja sih vitamin K itu? Jadi ada di beberapa banyak sayuran gitu teman-teman. Contohnya ada di sini ada 5 makanan yang super kaya akan vitamin K seperti kayak apa itu namanya spinach atau bayam. Selain vitamin K ada vitamin A, asam folat, kalsium seperti itu. Terus ada susu-susu fermentasi, susu kedelai seperti itu. Terus brokoli. Brokoli juga banyak mengandung vitamin C maupun K. Terus keju maupun telur gitu. Selain itu, beberapa saluran hijau lainnya, kalau misal di Indonesia kurang lazim ya, seperti asparagus, kale gitu. Ingat kebutuhan tubuh manusia vitamin K tubuh manusia itu sekitar 80 mikrogram per hari gitu. Jadi apabila kekurangan nutrisi tersebut, maka bisa saja timbul kondisi kekurangan vitamin K ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti saya akan bahas mengenai materi-materi selanjutnya.